Nusantara sejatinya itu adalah dunia kita ini. Sebenarnya itu adalah seperti itu. Oleh karena itu, Gajah Mada itu mempunyai visi, misi mempersatukan Nusantara. Karena Nusantara itu adalah tanah air yang dibatasi oleh mungkin laut dan sebagainya. Dunia kita ini pun seperti itu. Antara negara satu dengan negara yang lain itu dibatasi oleh mungkin samudra, oleh teluk dan sebagainya. Jadi bumi kita ini ya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya masih membahas tentang Satrio Piningit. Kesatria yang tersembunyi. Sebenarnya kesatria yang tersembunyi itu siapa? Tapi ini hanya otak-atik aduk. Jangan anggap ini adalah kebenaran. Ini hanya otak-atik aduk. Jadi dalam ramalan Prabu Siliwangi di situ disebut dengan budak angon dan pemuda berjenggot. Sebenarnya budak angot dan pemuda berjenggot itu siapa? Jika kita mau mengkaji lebih dalam lagi, sebenarnya yang dimaksud budak angon itu adalah jiwa kita ini. Kenapa sang jiwa disebut dengan budak angon? Ya, karena sang jiwa ini yang menggembalakan atau yang angon pikiran kita ini. Dan tubuh kita ini pun dikendalikan oleh akal kita ini, pikiran kita ini. Jadi budak angon itu adalah yang menggembalakan atau yang angon tubuh kita, yang angon pikiran kita, yang angon perasaan kita. Dalam Jawa, di tembang Jawa itu ada lir ilir. Bocah angon, bocah angon. Jadi yang dimaksud bocah angon itu adalah diri jiwa kita ini. Diri jiwa kita itu menggembalakan tubuh kita, menggembalakan pola pikir kita, menggembalakan rasa kita. Kenapa budak angon itu pergi dengan pemuda berjenggot? Ya, pemuda berjenggot itu adalah simbol raga kita ini. Jadi budak angon dan pemuda berjenggot ya antara diri raga dan diri jiwa yang sedang mencari kesejatian, yang ujung-ujungnya akan bertemu dengan Ratu Adil. Ratu Adil itu ya diri sejati kita ini yang akan mengadili diri kita sendiri. Kita diadili oleh diri kita sendiri. Dalam ramalan tersebut dikatakan mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Ya, kita mencari kesejatian sambil melawan doktrin-doktrin, melawan ego kita, melawan nafsu kita. Kita melawan diri kita sendiri, yaitu diri ego atau diri nafsu. Kita melawan. Oleh karena itu dalam ramalannya itu disebutkan sakti tanpa aji. Sang satria itu sakti tanpa aji. Karena kesaktian yang sejati itu bukan perkara mungkin kita dipukul atau dihantam dengan pedang lantas kita tidak mempan, bukan. Kesaktian yang sejati itu adalah ketika kita dihantam oleh penderitaan, kita dihantam oleh caci makian, kita direndahkan, dihina dan sebagainya, kita itu tidak pasrah atau kita tidak terpengaruh oleh semua itu. Itulah kesaktian yang sejati. Jadi ramalan Satrio Piningit atau budak angon sebenarnya itu adalah pencarian jati diri kita ini. Seperti burung gagak berkoar di dahan ranting. Jadi ini adalah proses perjalanan para pejalan spiritual. Para pejalan spiritual itu mengalami
ekonomi dikucilkan, disalahkan, dipandang sebelah mata oleh para gagak-gagak yang ada di dahan kering. Maksud dari gagak di dahan kering itu maksudnya adalah orang-orang yang tidak memahami tentang kebenaran, yang tidak memahami akan jati dirinya, sehingga gagak-gagak tersebut akan menertawakan kita, mencaci maki kita. Itu sebenarnya adalah simbol orang-orang yang belum paham tentang bab jati diri, sehingga mereka itu berkoar-koar, dan berkoar-koar di sini merendahkan dan sebagainya itu disimbolkan dengan gagak yang berada di dahan kering. Jadi mari kita kaji ramalan-ramalan tersebut dan masukkan ke dalam jati diri kita. Kita cari makna hakikatnya di dalam diri kita. Karena itu sejatinya adalah pencarian jati diri. Itu dalam Jawa seperti itu. Dalam Islam pun ada Imam Mahdi. Imam itu adalah pemimpin, Mahdi itu adalah yang mendapatkan petunjuk. Lah yang mengimami raga kita ini siapa? Kita bisa bergerak seperti ini. Memang sejatinya ini semua atas kasih sayang ilahi, tapi kan ada filter, ada akal, ada jiwa di kepala kita yang memerintah sel saraf urat-urat ini untuk bergerak. Jadi dalam diri kita itu ada pergerakan cahaya, ada pergerakan energi, ada pergerakan energi. Tangan seperti ini mendapatkan perintah dari otak kita. Jadi sel-sel yang ada di tangan ini mendapatkan perintah dari otak, dan sel-sel yang ada di tangan ini merespon otak ini sehingga bergerak seperti ini. Seperti tadi Imam Mahdi itu ya ada di otak kita ini, jiwa yang mendapat petunjuk. Terus ada yang menyebutkan di akhir zaman Nabi Isa turun dan sebagainya. Kita kaji lagi. Dalam Jawa ada tembang Sunan Kalijogo yang judulnya Rumeksa ing Wengi. Di situ disebutkan nafas ingsun Nabi Isa linuwe. Jadi Nabi Isa itu hubungannya sebenarnya dengan nafas. Oleh karena itu dalam ceritanya Nabi Isa itu disebut dengan sebutan Rohul Kudus atau Ruh Suci dan sebagainya. Dan dalam kisahnya Nabi Isa itu tidaklah mati, tapi diangkat ke langit. Itu sebenarnya adalah nafas kita ini. Yang dimaksud nafas diangkat ke langit adalah ketika kita menghirup nafas atau menghisap nafas, itu akan masuk ke dalam diri. Lah, dalam diri kita lah hakikat langit. Jadi dalam diri kita inilah hakikat langit. Nabi Isa diangkat ke langit, itu maksudnya nafas ini masuk ke dalam diri. Dan dalam ceritanya yang bisa mengalahkan Dajjal itu adalah Nabi Isa. Itu sebenarnya adalah perumpamaan, bahasa kiasan. Dajjal itu adalah energi negatif dalam diri kita. Yang bisa mengalahkan itu adalah Nabi Isa. Ya, coba saja ketika ada orang emosi, orang marah, dan sebagainya, suruh orang tersebut untuk tarik nafas panjang atau memelankan nafas. Maka secara perlahan energi emosi tersebut, energi kemarahan itu akan sedikit mereda. Dan ceritanya kan di situ Nabi Isa membunuhnya itu di pintu Ka'bah atau apa itu ya, ini tengah-tengah dada kita ini kan Baitul Muharram. Sini Baitul Muharram, jika kepala ini Baitul Makmur, sini Baitul Muharram, dan yang di bawah itu Baitul Muqaddas. Jadi sebenarnya itu adalah cerita-cerita tentang bab jati diri, tentang pencarian jati diri. Karena leluhur-leluhur kita dulu itu menitipkan pesan-pesannya, menitipkan ajarannya itu lewat bahasa perumpamaan. Jadi ketika Sang Ratu Adil itu muncul, maka Nusantara itu akan
makmur sejahtera. Jika kita masukkan ke dalam diri kita, jika diri kita, diri raga ini dipimpin oleh sang sejati atau yang sejati, ya otomatis hidup kita itu akan nikmat, hidup kita itu akan makmur. Kenapa kita tidak merasa makmur? Ya karena pikiran kita yang keliru, pikiran kita yang tidak menerima keadaan. Jadi sebenarnya perjalanan atau cerita Satrio Piningit, Ratu Adil dan sebagainya itu adalah perjalanan jati diri atau perjalanan mencari jati diri. Tapi jangan anggap ini adalah kebenaran, karena ini hanya otak-atik aduk. Hanya otak-atik aduk. Agar kita tidak memahami sesuatu itu mentah-mentah. Kita harus memahami apapun itu harus kita kupas, harus kita unceti, harus kita gali. Jangan hanya mendengar sesuatu lantas kita menelan mentah-mentah. Karena dalam Al-Qur'annya pun itu telah disebutkan, jangan engkau mempercayai jika belum tahu kebenarannya. Dan apa yang saya sampaikan ini pun jangan langsung dipercayai, tapi cari di dalam diri kita ini. Ini kan karena ini hanya otak-atik aduk. Ini hanya otak-atik aduk. Jadi saya tidak menganggap ini adalah kebenaran, bukan, tapi ini hanya otak-atik aduk. Jika ingin tahu kebenarannya, cari di dalam diri Anda sendiri. Kita harus memahami kata per kata, kita harus memahami sanepan-sanepan seperti Sabto Palon, Noyo Genggong. Sabdo itu apa, palon itu apa, noyo itu apa, genggong itu apa. Jika diartikan satu-satu, sabdo itu adalah kata-kata atau ucapan sabda, palon itu adalah kebenaran, noyo itulah abdi, genggong itu adalah mengulang-ulang kata. Jadi sabdo palon noyo genggong, ya beliau itu adalah manusia pilihan ilahi yang diutus ke alam dunia ini untuk menebarkan kebenaran atau untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Jadi ya siapapun bisa, bukan hanya satu sosok, tapi siapapun bisa ketulungan untuk menyampaikan kebenaran. Karena hakikat dari Sabto Palon secara hakikat itu adalah utusan ilahi yang ada di dalam diri kita ini, yang menyampaikan kebenaran. Karena di situ artinya sabdo itu adalah ucapan, kata-kata, palon itu adalah kebenaran, noyo itu adalah abdi, genggong itu adalah diulang-ulang. Apakah itu dan di manakah beliau? Ada di dalam hati kita masing-masing, yaitu kata hati. Karena kata hati kita yang selalu menyampaikan kebenaran. Ayo kita belajar untuk menggali kata per kata, menggali arti dari pesan-pesan para leluhur kita. Dan jika kita benar-benar ingin mengetahui sanepan-sanepan dari leluhur kita dulu, maka kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita tanyakan kepada diri kita yang sejati atau diri pribadi kita. Harus masuk ke dalam agar kita bisa benar-benar mengetahui yang sejati. Benar atau tidaknya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan anggap yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Ini hanya otak-atik aduk. Hanya otak-atik aduk. Jika yang saya sampaikan ini sangat jauh dari mungkin pemahaman-pemahaman umum, yang katanya begini dan begitu, berarti saya yang salah. Karena saya hanya menyampaikan ya yang saya pahami. Jika ingin mengetahui hal seperti itu, masuklah ke dalam diri. Jangan dianggap kebenaran. Terus dalam ramalan-ramalannya dikatakan
mempunyai senjata Trisula Weda atau Trisula, kita paham. Jangan dimakan mentah-mentah. Bukan berarti Satrio Piningit itu kemana-mana itu membawa senjata. Tidak. Jika kemana-mana membawa senjata, ditangkap polisi, kok nggak boleh senjata tajam. Jadi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud membawa bersenjata Trisula itu bisa kita artikan jujur, amanah, adil. Jadi orang itu mempunyai sifat jujur, amanah, adil, bisa welas asih, bijaksana dan sebagainya. Jadi bisa itu multi tafsir. Dari satu kata bisa ditafsir menjadi banyak. Tapi intinya ya adalah tentang bab jati diri. Jadi Satrio Piningit itu sebenarnya adalah tentang bab jati diri pribadi manusia. Jika Nusantara atau raga kita ini dipimpin oleh beliau, otomatis Nusantara ini akan gemah ripah lojinawi. Karena Nusantara dari yang di video yang kemarin sudah saya bahas, Nusa antara tanah dan air itu adalah penciptaan diri dohir dan diri batin. Sudah saya bahas kemarin di video yang sebelumnya. Dan jika dibahas lagi, kita harus mengambil seperti ini. Nusantara sejatinya itu adalah dunia kita ini. Sebenarnya itu adalah seperti itu. Oleh karena itu, Gajah Mada itu mempunyai visi, misi mempersatukan Nusantara. Karena Nusantara itu adalah tanah air yang dibatasi oleh mungkin laut dan sebagainya. Dunia kita ini pun seperti itu. Antara negara satu dengan negara yang lain itu dibatasi oleh mungkin samudra, oleh teluk dan sebagainya. Jadi bumi kita ini ya Nusantara. Kita masuk lagi ke dalam Nusantara itu adalah Indonesia, karena Indonesia pun negara Indonesia ini antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dibatasi oleh air. Tapi kita masuk ke dalam diri kita lagi. Karena diri raga ini pun tercipta dari air dan tanah. Dari saripati air dan saripati tanah. Saripati air itu dari bapak kita. Yang merekam sifat-sifat kebatinan atau hati atau rasa. Sedangkan ibu kita itu saripati tanah. Yang merekam atau memberikan sifat-sifat di raga kita ini. Jadi kita harus mau menggali seperti itu. Hakikat Nusantara adalah diri kita ini. Jika diri kita mencintai diri kita sendiri, sama saja kita telah mencintai sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi yang kita cintai, diri kita yang kita cintai itu adalah diri sejati. Bukan diri ego. Diri sejati kita. Asal kita sudah mencintai diri kita, kita sudah menemukan jati diri kita, kita sudah menjadi diri kita yang sejati, maka kita akan mencintai luar diri. Jadi Nusantara itu secara lingkup luar itu adalah dunia, lingkup pribadi itu adalah jagat ini. Oleh karena itu, kita akan benar-benar memayu hayuning bawono. Kita akan saling menghormati satu sama lain. Kita tidak terikat oleh pemahaman Nusantara itu hanya Indonesia. Memang secara global Nusantara ya diakui ya Indonesia ini. Tapi secara hakikat Nusantara itu adalah dunia. Oleh karena itu kita disuruh untuk rahmatan lil alamin, memayu hayuning bawono. Kita akan terus menebarkan energi cinta kasih, energi kedamaian keluar diri. Tapi jika kita fanatik dengan pemahaman Nusantara itu hanya Indonesia dan sebagainya, maka kita bisa menjelek-jelekan orang lain, orang yang terlahir di negara lain. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ramalan-ramalan seperti itu atau kata-kata para leluhur itu harus kita kupas.
Jangan ditelan mentah-mentah seperti Satrio Piningit atau Ratu Adil. Itu bab jati diri. Bab jati diri, perjalanan seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Ayo kita belajar bersama untuk mengupas kata, agar kita bisa mengetahui ruh di balik kata tersebut, karena setiap kata itu pun mempunyai ruh. Kita kupas sampai kepada titik inti dari maksud para leluhur kita itu menyimpan intisarinya. Seperti contoh kata-kata Kanjeng Sunan Kalijogo, seperti mabur tanpa lar, itu kan bukan tentang kesaktian kita bisa terbang di angkasa, bukan. Itu adalah perjalanan dalam diri kita. Kita terbang ke langit dalam kesadaran untuk menjumpai sang sejati atau untuk menuju sang sejati. Seperti Digdoyo Tanpa Aji, itu kan bukan tentang kesaktian juga. Digdoyo Tanpa Aji itu kita kuat, biarpun tanpa aji-aji mungkin keris, jimat, dan sebagainya. Karena Digdoyo Tanpa Aji adalah ketika kita dihantam oleh penderitaan, caci makian, kita itu kuat, tidak tumbang, kita tetap semangat, tidak putus asa. Jadi hakikat dari pesan-pesan leluhur itu adalah sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Itu bahasa-bahasa perumpamaan yang harus kita gali makna hakikatnya. Tapi jika kita mencari keluar diri, maka kita akan bingung sendiri. Kita akan bingung sendiri. Temuilah hakikat dari kata-kata tersebut, dari ramalan-ramalan tersebut, masuk ke dalam diri, ke dalam yang sejati. Maka kita akan mendapatkan pencerahan sejati dari dalam diri. Oh, ternyata Sabto Palonoyo Genggong ini adalah ini. Oh, ternyata Ratu Adil itu adalah ini. Oh, ternyata pemuda berjenggot, terus budak Angon itu adalah yang ada di dalam diri kita semua ini. Karena diri sejati kita itu sebenarnya sama. Diri sejati kita itu sama. Satu, tapi banyak tapi satu. Seperti contoh listrik satu menyalur kepada yang banyak. Tidak beda, tidak. Kita sama. Sejatinya kita itu sama. Kita itu dulunya satu. Seperti contoh air hujan. Kita itu air yang satu, air yang ada di samudra. Lantas kita itu terpisah. Seperti air rintik-rintik hujan akan turun pada tempatnya yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Tapi sejatinya kita satu. Hanya seolah-olah warna yang berbeda kita menjadi berbeda, tapi sejatinya kita satu. Kenalilah yang itu. Karena dalam diri kita kan ada diri raga, ada diri jiwa, ada diri ruh, dan ada diri yang sejati, yaitu induknya para ruh atau bapaknya para ruh. Jadi kesadaran manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang menyadari dirinya itu hanya sekedar raga, dirinya itu hanya sekedar watak, yang nama, sifat, dan sebagainya. Ada yang memahami dirinya itu adalah sang ruh. Ada yang memahami dirinya itu adalah ruh yang sejati atau induknya para ruh. Ada yang memahami dirinya itu adalah tunggal, manunggaling kawula Gusti. Tapi bab-bab seperti itu tidak bisa dijabarkan di kalangan umum. Tidak bisa, karena itu adalah penyaksian diri kita sendiri. Kita menyaksikan yang sejati ada di dalam diri kita. Jika penjabaran-penjabaran itu dijabarkan di lingkup umum dan yang menangkap itu adalah orang-orang yang belum bisa memahami, yang bisa gagal paham dan sebagainya, itu membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain, karena bisa salah pengertian. Jadi lingkup
seperti manunggaling kawula Gusti, memang itu benar, tapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Disampaikan kepada orang lain hanya kepada orang-orang yang mungkin sefrekuensi dengan kita atau yang sedang belajar berjalan pada jalan kesejatian itu. Jangan disebarkan kepada kalangan umum yang tidak memahaminya. Jadi ramalan-ramalan seperti itu adalah tentang jati diri, seperti budak angon, seperti pemuda berjenggot, Ratu Adil, Imam Mahdi Nabi Isa, Kalki Avatara. Sebenarnya itu membahas inti satu, hanya dengan bahasa yang berbeda. Tapi sejatinya jika kita mau memahaminya, mau mengamatinya, itu yang dibahas ya hanya satu, ya diri sejati yang sejati. Dan diri sejati yang sejati itu ya ada di dalam diri kita semua ini. Oleh karena itu dinamakan Satrio Piningit, Satrio tersembunyi. Beliau hanya akan menampakkan wajahnya kepada orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, yang hatinya itu sudah bersih. Ya, beliau itu adalah ya jati diri semua makhluk, jati diri semua manusia. Karena beliau itu satu, seperti listrik satu dari gardu yang satu, tapi menyalur ke seluruh rumah, menyalur ke seluruh elektronik. Tapi semua yang ada di elektronik tersebut, ya sejatinya ya listrik itu, daya satu itu. Kenalilah jati diri kita, maka kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, kemakmuran dan sebagainya. Dan dalam kisahnya Satrio Piningit itu membawa amanat atau harta karun yang sangat banyak. Ya memang iya kan, diri sejati kita itu mempunyai harta karun. Harta karunnya ya itu adalah kesejatian itu sendiri. Jika kita sudah bisa atau kita sudah mengenal jati diri kita, mengenal Tuhan kita, ya kita menemukan harta karun yang sangat berharga itu. Kita akan menemukan ketenangan, cinta kasih dan sebagainya. Jadi jangan terjebak oleh bahasa harta karun lantas kita hanya memaknai uang dan sebagainya. Memang mungkin secara luar diri memang seperti itu, karena dalam ceritanya dulu kan dalam penjajahan itu semua kekayaan para raja-raja atau kerajaan di Nusantara di Indonesia itu dikumpulkan dan disimpan di bank mana itu secara luar diri. Tapi yang saya bahas ini adalah apa yang ada di dalam diri, agar kita tidak hanya menunggu dan pemimpin Nusantara yang akan memimpin, yang benar-benar amanah dan sebagainya, itu pun sebenarnya menunggu kesiapan kita. Jika kita belum siap, kita belum beres dengan diri kita sendiri, ya yang akan memimpin Nusantara ini ya selalu terpingin. Karena ketika secara luar diri dipimpin oleh pemimpin yang amanah, bijaksana dan sebagainya, tapi jika diri kita, manusia, masyarakat dan sebagainya belum siap dengan diri kita sendiri atau belum berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan dipengaruhi oleh kejahatan dari dalam diri kita sendiri, sehingga mungkin kita akan menjadi tidak sejalan dengan pemimpin kita dan sebagainya. Jadi untuk memunculkan Satrio Piningit yang memimpin Nusantara Indonesia ini, ya kita bangun dari dalam diri kita ini. Ayo kita bangkitkan spiritual kita, kita cari jati diri kita, kita kenali jati diri kita. Semakin banyak orang yang mengenal jati dirinya, power energinya itu akan memancar di langit Indonesia kita ini. Jika pancaran itu memancar, maka yang akan memimpin Nusantara Indonesia ini itu adalah pemimpin pilihan yang benar-benar amanah dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita harus masuk ke dalam diri kita, kita kenali Satrio Piningit yang ada di dalam diri kita semua ini. Dan berhati-hati ketika kita
berjalan pada jalan spiritual, terkadang ini yang paling sering dialami oleh para pejalan spiritual, ada pengakuan diri. Ketika kita masuk ke dalam diri, mungkin kita seenergi dengan energi para leluhur, maka seolah-olah kita itu adalah beliau. Dan energi kita itu sama dengan energi beliau. Itu dan lantas ketika kita seenergi dengan energi beliau, kita merasa bangga, kita merasa sombong, kita ingin diakui oleh luar diri dan sebagainya. Itulah penyakit para pejalan spiritual. Kan ada pengakuan. Sebenarnya setelah kita mencapai ke ranah situ atau kita setara dengan energi beliau kala hidup dulu, maka kita diam. Jangan sampai merasa begini dan begitu, jangan. Itu penyakit yang jarang disadari oleh para pejalan spiritual. Memang hal seperti itu sudah sangat banyak terjadi. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku titisan ini dan itu adalah ya energi kita yang sefrekuensi dengan energi beliau-beliau atau leluhur kita. Karena alam ini merekam energi dari makhluk seluruh alam ini. Jadi jiwa-jiwa agung yang dulu pernah hidup di dunia ini, para pejuang, para kesatria, pinili dan sebagainya, ketika hidup sampai meninggalnya itu memancarkan rekaman ke alam semesta. Nah, kita dalam berjalan pada jalan spiritual, kita itu ada kenaikan energi lah. Seumpama seperti ini, energi beliau itu ada di sini. Kita setiap hari membersihkan diri kita dan sebagainya, otomatis energi kita itu akan naik. Dan ketika kita sudah sampai ke rekaman frekuensi beliau ketika masih hidup, seolah-olah kita itu merasa bahwa diri kita itu adalah beliau. Bahkan aura kita atau mungkin orang lain melihat kita adalah beliau dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah kita, setara dengan energi rekaman beliau di alam semesta ini. Jadi kita bukan beliau, tapi kita setara dengan energi beliau ketika beliau itu masih hidup dulu. Dan ketika kita merasa bahwa diri kita itu adalah beliau dan kita sombong, kita ingin diakui, kita menunjukkan hal itu kepada orang lain dan sebagainya, itulah penyakit para pejalan. Jika kita sudah sampai ke situ, lebih baik kita diam. Tidak perlu kita untuk meminta diakui oleh orang lain atau kita menunjukkan kita itu siapa dan sebagainya, tidak usah. Lebih baik kita diam, karena yang sefrekuensi itu hanya energinya, bukan kita beliau, bukan, tapi energi kita itu sefrekuensi dengan energi beliau, sehingga seolah-olah kita merasa bahwa diri kita itu beliau, dan orang lain terkadang itu melihat seolah-olah kita itu adalah beliau, itu yang seenergi dengan kesadaran kita itu. Jika kita mengucapkan kepada orang lain, kita merasa, jangankan terucap, kita merasa bahwa diri kita beliau, kita bangga dan sebagainya, itulah penyakit yang jarang disadarinya. Jangan pernah mengakui, karena sejatinya kita itu bukan siapa-siapa, kita itu tidak bisa apa-apa, kita tidak mengetahui apa-apa. Lebih baik kita diam, kita tebarkan kebermanfaatan atau energi positif, memancar keluar diri. Biarpun orang lain tidak ada yang tahu, tapi kita tetap pancarkan energi kepada siapapun. Jangan sampai mengaku. Karena dalam lapangan, dalam yang viral-viral, itu sudah banyak, ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku titisan ini, titisan itu, reinkarnasi ini, reinkarnasi itu. Ya, kita maklumi saja. Karena itu sifatnya adalah frekuensi energi. Siapapun orangnya itu bisa terjadi kepada siapapun, para pejalan spiritual itu bisa terjadi seperti itu, sehingga merasa ada pengakuan, ada bangga hati dan sebagainya, padahal kita dianjurkan untuk terus rendah hati.
Jika kita bangga akan hal itu, maka energi ilahi atau pencerahan sejati itu akan tertutup atau menutup. Karena kita merasa sombong, kita merasa bangga dan sebagainya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jika memang kita sedang berada di level itu, cukup diam. Jika mau menyampaikan, sampaikanlah kepada orang-orang yang bisa memahami, kepada orang-orang yang bisa menerima dan sebagainya. Karena hakikat dari sang sejati, satria piningit dan sebagainya itu sebenarnya ada di dalam diri setiap manusia. Tinggal kita mau berjalan menuju ke jati diri atau tidak. Ini hanya otak-atik kaduk bab ini, jadi jangan anggap ini adalah kebenaran. Ini hanya tukar kawal. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika tidak bermanfaat, lebih baik jangan dimasukkan ke dalam diri, karena itu akan mendolim diri kita sendiri. Ambil yang mungkin ada manfaatnya dan buang yang tidak bermanfaat, karena semua manusia itu mempunyai filter dalam dirinya masing-masing. Jangan ditelan mentah-mentah. Apapun yang saya sampaikan ini pun jangan ditelan mentah-mentah. Ini adalah otak-atik kaduk yang harus menangkapnya itu disaring kembali. Dan jika apa yang saya sampaikan sangat berbeda jauh dari mungkin hakikat-hakikatnya, ya itu adalah kebodohan saya. Tapi jangan sampai dianggap ini adalah kebenaran. Ini hanya otak-atik kaduk. Jika ingin tahu kebenaran yang sejati, masuklah ke dalam diri, kenalilah diri kita yang sejati. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.